Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini bersama aku, Kak Galuh, yang akan membantu kamu untuk belajar pengetahuan kuantitatif UTBK. Siapkan diri kamu dari sekarang ya, karena kita akan masuk ke soal yang pertama. Let's go! Sobat Bima, mari kita mulai ke soal yang pertama. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 2x plus 3 dan lebar x plus 2. Jika luasnya tidak lebih dari 66, maka himpunan penyelesaian dari nilai x adalah, dengan x-nya pasti harus lebih dari 0 ya. Ini kalau x-nya lebih dari 0, udah pasti ini nggak memenuhi nggak sih? Oke, udah pasti kayak gitu kan. Jadi, kita coba buat dulu aja suatu ekspresi yang terkait dengan luas. Kalau kita bicara luas persegi panjang, apa rumusnya? Luas sama dengan panjang kali lebar, ya. Nah, luasnya itu tidak lebih dari 66. Jadi, harus lebih kecil daripada 66 atau maksimal itu sama dengan 66. Gitu ya. Berarti, kita bisa menulis begini. Harus kurang dari 66. Gitu ya. Nah, apa itu P? P itu bunyinya adalah 2x plus 3. Apa itu L? L-nya adalah x plus 2. Oke. Nah, dari sini kita bisa dapatkan ya, nilainya ini kali ini, 2x kuadrat, ini kali itu, plus 4x, ditambah ini kali ini, 3x ditambah ini kali ini. 6 ya. Oke. Sehingga ini bisa kita faktorkan. 2x kuadrat plus 7x. 6 dikurangi minus 66. Itu minus 60. Nah, jadi memang di dalam pertidaksamaan kuadrat, kita berupaya supaya salah satu ruas itu bernilai 0. Gitu ya. Supaya salah satu ruas bernilai 0. Kenapa? Karena ketika bicara pertidaksamaan, pasti kita akan membuat garis bilangan, ya. Di garis bilangan itu, yang kita letakkan adalah faktor-faktor, ya, atau akar-akar, ya. Nah, ini caranya gimana? Ini pasti 2x, ya. Karena berapa kali berapa, hasilnya 2x kuadrat. Berarti 2x kali x. Nah, sekarang giliran 60. Nah, 60 itu apa kali apa nih di sini? Kalau kita mau cari 6 kali 10, kayaknya nggak dapat. 10 kali 6. Nggak dapat ya. Jadi kita harus cari yang penjumlahan atau selisihnya itu 7. Misalkan apa? 15, 4. Nah, ini mungkin ya, bisa ya. Karena 15 dikurangi 2 kali 4, 8 ya. 15 dikurangi 8 itu 7. Jadi bisa mungkin. Jadi plus 15 dikurangi 8. Oke. Nah, jadi kita udah dapat ya nilai-nilai x yang menyebabkan dia bernilai 0 atau akar-akarnya. Dari sini akar-akarnya adalah x sama dengan min 15 per 2. Dari sini x-nya itu adalah 4. Oke. Jadi di sini 4, di sini min 15 per 2. Nah, sekarang kita coba cek ya positivity atau nilai positif atau negatif dari masing-masing ruas. Kita uji aja. Sebenarnya kita bisa gampang sih, lihat dari ininya aja nih. Koefisien dari x pangkat tertinggi kalau positif, berarti ini yang paling kanan itu positif. Jadi yang nilai paling kanan itu lihat koefisien x pangkat tertingginya. Kalau positif ya berarti ini positif. Nah, ini akan zigzag ya. Negatif, di sini positif. Oke. Nah, karena x itu yang kita pilih harus lebih dari 0, dan kita mau ini nilainya kurang dari 0, artinya negatif, berarti daerahnya yang ini berarti. Nah, harus sama dengan ya. Nah, kita iriskan dengan ini, yaitu x itu harus lebih dari 0. Nah, gitu ya. Sehingga kesimpulannya dari ini semua adalah x-nya lebih dari 0, tapi tidak boleh lebih besar daripada 4. Ya, jadi jawabannya adalah B.
Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal menantang berikutnya ya, soal nomor 2. Diketahui 4 titik berikut pada bidang Kartesius. Ada K di titik 2,6, ada titik L di titik 3,9, ada titik M di koordinat 4,10, dan titik N di koordinat 5,12. Sebuah garis lurus dibuat melewati titik potong sumbu Y di 0,3, dan salah satu dari keempat titik tersebut, membentuk garis lurus ya. Kalau gitu gini berarti. Jadi kita punya sumbu Y dan sumbu X, biar kebayang dulu. Dan ada suatu titik yang pasti dilewati oleh garis, yaitu titik 0,3. Ya. Cuman masalahnya kita nggak tahu nih, apakah dia begini, apakah dia begini, apakah dia begini. Itu kita masih nggak tahu ya. Ada titik 2,6 ya. 2,6 tuh kira-kira di sini kali. Ini ilustrasi awal aja ya. Ini K. Kemudian ada 3,9 ya. 3,9 di sini misalkan. Ya, gitulah ya. Nah, kita akan, karena kita masih nggak tahu apakah titik itu melewati K atau L atau M atau N, ya, karena kita nggak tahu, maka kita harus cari tahu. Karena yang mau ditanyakan adalah gradien terbesar yang dapat dibentuk oleh garis tersebut. Jadi, titik 0,3 ini dihubungkan ke titik yang mana antara K, L, M, atau N supaya bisa mendapatkan gradien yang paling besar. Jadi tugas kita di sini adalah menghitung gradien dari masing-masing titik. Ketika 0,3 itu dihubungkan ke salah satu titik ya. Apa itu rumus gradien? Gradien itu pada dasarnya adalah delta Y dibagi delta X. Gambarnya simple banget, cuma kayak gini aja ya definisinya. Nah, kita coba uji di K ya. Nah, di K itu delta Y-nya berarti 6 dikurang 3. 3 kan ya. Terus delta X-nya adalah 2 dikurangin 0. Jadi 6 dikurangi 3 yaitu 3, 3 dibagi 2 dikurangi 0 yaitu 2. Jadi 3/2 ya gradiennya. Nah, cara seperti itu tuh berulang untuk titik-titik yang lain. Seperti titik L. 9 dikurangi 3, 6/3. Kenapa 3? Karena 3 dikurangi 0. 6 bagi 3 itu 2 ya. Jadi ini makin besar nih ya. Tadi kan 3/2 atau 1,5. Sekarang 6 bagi 3, 2 tuh, membesar. Sekarang cek lagi, 10 dikurangi 3, 7. Ini 7/4. Berikutnya adalah 12 dikurangi 3 itu berapa? 9/5. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, mana yang bisa memenuhi ini. 6/3, 2, 7/4, berapa? 2 aja nggak nyampe ya. Jadi ini yang paling besar berarti. Yaitu 2 gradien ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah D, 2. Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Perhatikan grafik fungsi fx dan gx di samping ini. Jadi bentuknya garis lurus ya. Berdasarkan grafik di atas, nilai dari G komposisi F inverse 2 adalah berapa? Jadi begini ya Sobat Bima ya. Si ini perlu kita ubah. Karena kalau kamu biarkan bulat utuh seperti itu, ya nggak bisa diapa-apain ya. Bagaimana caranya, Kak? Jadi caranya itu kalau misalkan ada inverse, inverse-nya masuk. Nah, kalau inverse-nya itu masuk ke dalam tanda kurung, maka posisi GF-nya itu ditukar. Ya, jadi seperti ini. Jangan lupa kasih inverse ya. Nah, seperti itu ya. F inverse komposisi G inverse 2. Atau ini dapat ditulis juga menjadi seperti ini. F inverse G inverse 2. Kita coba selesaikan dari yang di dalam dulu ya. G inverse 2. Nah, sekarang apa maksud dari G inverse 2? Coba deh, kita bersimulasi dulu. Kalau kita punya G A sama dengan B, misalkan ya, maka G inverse B sama dengan A.
Itu konsep dasarnya ya. Nah, jadi hasil dari G inverse 2 itu misalkan, kita nggak tahu nih, misalkan hasilnya adalah B atau A deh misalkan ya. G inverse 2 misalkan adalah A. Ya, kayak gini nih. Berarti kan B-nya 2 kan. Jadi ini bisa ditulis juga. Artinya G A itu yang mau kita cari ya, sama dengan 2. G yang mau kita cari sama dengan 2. Berarti kan A itu kita cari di sini. Ya, perhatikan ya, G itu fungsi yang berwarna merah ya. Yang warna merah, G berapa yang ketinggiannya 2. Lihat yang garis warna merah, G pada nilai berapa yang ketinggiannya 2. Ini ketinggiannya. Ya, di sini. Jadi, G inverse 2 itu adalah 2. Oke. Nah, sekarang F inverse 2. Nah, ini sama prinsipnya ya. Jadi, F inverse itu, F inverse, gini misalkan ya. Misalkan FA sama dengan B. Berarti F inverse B sama dengan A. Gitu ya. Jadi, kita bisa misalkan ya di sini, F inverse 2 itu A, misalkan ya. Berarti FA sama dengan 2. Ya, FA sama dengan 2. Kalau F inverse, atau kalau B-nya itu kita ganti 2. Kita ganti 2, ini kita ganti 2. Berarti F apa yang ketinggiannya 2? Coba lihat warna biru. Nah, ini. F apa yang ketinggian 2? Yaitu ketika X-nya 0. Oke. Jadi F inverse 2 itu 0 nilainya. Oke. Jadi soal ini jawabannya adalah yang beta. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Diketahui 5 bilangan bulat positif yang berbeda, X1 kurang dari X2, X2 kurang dari X3, dan seterusnya. Ya. Jadi X1 itu paling kecil, X5 paling besar. Rata-rata kelima bilangan tersebut adalah 10. Dan mediannya adalah 12. Ingat ya, yang namanya median itu data tengah. Yang data tengah di sini itu adalah X3. Artinya X3-nya adalah 12. Jadi kita punya susunan seperti ini dulu sementara. Gitu ya. Rata-rata dari ini itu 10. Oke. Oke. Berarti apa ekspresi yang bisa kita buat? Jadi 10 sama dengan apa rumus rata-rata? Penjumlahan semua data dibagi banyaknya data. Jadi seperti ini ya. Datanya ada 5. Oke. Nah, sekarang berarti kita dapatkan 50. Kita kalikan kedua ruas dengan 5. Oke. Sehingga kita akan dapatkan X1 tambah X2 tambah X4 tambah X5. Itu adalah 50 dikurangi 12. 38. Oke. Kemudian kita tahu juga bahwa jangkauannya 10. Artinya X5 dikurangi X1 itu 10. Artinya karena di sini kita lagi mau mencari nilai maksimum yang mungkin ya, atau nilai X5. Jadi X5 tidak boleh dihilangkan atau dieliminasi. Karena kita lagi mau mencari X5. Berarti yang dihilangkan atau dieliminasi adalah X1. Jadi X1 dari persamaan ini adalah X5 dikurangi 10. Jadi X1 di sini tolong diubah menjadi X5 min 10. Sehingga menjadi ini min 10-nya pindah ke ruas kiri jadi 48. X2 ditambah X4. X5-nya ada 2 ya. Jadi 2 kali X5. Seperti itu. Nah,
kita harus sadar ya bahwa X2 itu tidak boleh melebihi 12. Gitu ya. Tidak boleh melebihi 12. X1 juga sama, tidak boleh melebihi 12. Nah, jadi kita bisa melihat logikanya gini, kalau saya mau memperbesar ini tuh harus sekecil mungkin. Harus kecil. X2-nya harus kecil, X4-nya juga harus kecil. Kita coba dulu ya. 48 sama dengan, kita masukkan aja X2 yang kecil gitu ya. Misalkan berapa? Nah, itu yang kita masih belum tahu ya. Tapi yang jelas, X2 sekecil mungkin. Oke. Kita coba-coba ya. Misalkan X4-nya misalkan sekecil mungkin, itu 13 deh misalkan ya. Jadi X2 ditambah 13, tambah 2 kali X5. Oke. Berarti 48 dikurangi 3, 35. Oke. Nah, kita kemudian cari ya X2-nya itu berapa yang mungkin. Kita coba-coba dulu aja kali ya. Kita mulai dulu dari X5-nya adalah 13. Kita coba-coba opsi yang ada, 13. 2 kali 13. Coba-coba, 2 kali 13. 26. Nah, berarti X2-nya berapa? X2-nya 26 ditambah 9, ya. Jadi dia 9. Tapi make sense nggak? Karena begini, kalau X5-nya itu 13, 13 dikurangi 10, 3 kan? X2-nya 9. Berarti bisa ya? Kalau begitu berarti X4-nya tadi 13. X5-nya tadi 13 ya. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena X5 sama X4 nilainya sama. Nggak boleh. Oke. Jadi kita gugurkan skenario tersebut. Ya. Kita gugurkan skenario tersebut. Sekarang kita coba misalkan 14. Oke. Kalau 14 berarti di sini 2 kali 14 berapa? 2 kali 14, 28. Sehingga X2 harus 7. Oke. Jadi di sini 7. Ya, berarti X1-nya adalah 14 dikurangi 10, yaitu 4. Dan ini 13. Nah, ini bisa nih. Oke. Oke. Jadi jawabannya adalah B ya. Yaitu 14. Oke, Sobat Bima. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5 ya. Oke. Diketahui P, Q, R adalah 3 suku pertama dari sebuah barisan aritmatika. Berapakah nilai Q? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. P tambah R adalah 20. Oke. Nah, menurut kamu kira-kira cukup nggak ya untuk menjawab pertanyaan tersebut? Berapakah nilai Q ya? Biasanya di dalam aritmatika, itu tuh juga bisa dinyatakan seperti berikut nih. Di X dulu di tengah, ini X plus beda, ini X min beda. Oke, bisa juga kayak gini. Nah, kalau misalkan suku pertama ditambah suku ketiga, itu sama aja ini tambah ini kan. Berarti 2X. 2X-nya 20. Berarti bisa dong cari X-nya adalah 10. Berarti kita bisa tahu nilai Q-nya berapa. Jadi dari informasi ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke. Berikutnya. P kali R sama dengan
64. Oke. Nah, ini gimana kalau kasusnya seperti ini? Coba kita pakai ini ya. X min B dikali X plus B sama dengan 64. Nah, ini bakal menjadi X kuadrat min B kuadrat sama dengan 64. Oke. Sehingga X kuadrat itu akan menjadi 64 ditambah B kuadrat. Oke. Jadi ternyata nilai dari Q atau nilai dari suku tengah atau dalam hal ini X sangat bergantung pada bedanya. Oke, sangat bergantung pada bedanya. Jadi informasi yang diberikan tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Jadi hanya satu saja. Oke. Jadi jawabannya yang A. Oke, Sobat Bima, gimana nih dari video belajar barusan? Mudah-mudahan bikin kamu jadi lebih paham ya. Kalau kamu punya saran, punya pertanyaan, tulis aja nih di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan